Assalamualaikum semuanya, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nafisa Mutiara dengan belakang NIM 437. Sekarang saya ada mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Hari ini saya mau membahas sebuah keterampilan yang paling sederhana, tapi itu sangat berdampak besar, yaitu public speaking atau berbicara di tempat umum. Teman-teman pernah gak sih merasa gugup saat dimintai bicara di depan banyak orang, atau kita tuh bingung gimana caranya menyampaikan pendapat dengan percaya diri? Wajar sih ya, jadi tenang aja ya. Tapi sebagai calon promotor kesehatan, public speaking itu bukan hanya sekadar kemampuan tambahan, tapi itu adalah sebuah kebutuhan utama. Nah, kenapa sih? Karena kalau dalam dunia promosi kesehatan ya, kita tuh bukan cuman berbicara tentang teori, tapi kita terjun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kayak cara cuci tangan dengan baik, pentingnya gizi seimbang, hingga berbicara tentang penyakit menular. Dan semua itu tuh harus bisa kita sampaikan dengan jelas, menarik, dan meyakinkan. Bayangin deh, kalau kita harus bicara di depan satu RT, siswa sekolah, atau para kader kesehatan. Kalau kitanya menyampaikan yang gak menarik, informasinya bisa aja diabaikan. Tapi kalau kita bisa tampil dengan percaya diri dan jelas dan bahasa yang mudah dipahami, pesan kita tuh akan jauh lebih efektif. Public speaking itu bukan cuman hanya soal ngomong di depan banyak orang. Ini tuh tentang bagaimana kita membuat orang lain mendengarkan, memahami, dan mau berubah. Public speaking tuh yang kuat bisa membuat kampanye kesehatan tuh menjadi lebih inspiratif gitu loh. Bisa aja membuat masyarakat sadar, peduli, dan bertindak. Selain itu, kemampuan ini juga sangat bermanfaat di dalam dunia kerja ya, utamanya presentasi program, pelatihan masyarakat, koordinasi lintas sektor, semuanya juga butuh komunikasi yang baik, bukan cuman untuk sebagai tenaga promosi kesehatan aja. Jadi mulai sekarang, ayo kita latih public speaking kita, latih bicara di depan cermin, rekam suara sendiri. Kayak misalnya kan anak-anak sekarang tuh kayak lebih suka mendengar podcast gitu kan. Nah, kalian tuh bisa seakan-akan kalian bikin podcast sendiri. Itu kan sebagai konsumsi pribadi ya. Jadi itu sebagai latihan aja lah, didengar dengan sendirinya. Oh, ini enak banget ya, ternyata aku bisa bikin ini gitu. Itu tuh, atau kalian bisa kayak bikin radio sendiri gitu. Itu tuh sebenarnya salah satu strategi juga untuk mendorong kita berbicara. Atau bisa juga ikut organisasi, karena kan setiap kata yang kita ucapkan itu bisa jadi awal perubahan besar. Mungkin akhir kata, mari kita ingat ya, seorang tenaga promosi kesehatan yang hebat bukan hanya untuk yang tahu banyak, tapi yang mampu menyampaikan dengan yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.